Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. Malse Yulifasra SSNAP, dan Ibu Widya Kelsa Rusmita SAPNAP. Perkenalkan, nama saya Dinda Syalwa Azahra Gusmel, Sengadim 22-10-842, izin untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Trans Padang Koridor 6, Rute 5 Manis Pasaraya. Masuk ke dalam latar belakang penelitian saya, transportasi publik merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Keberadaan transportasi publik yang efektif, efisien, aman, dan nyaman tidak hanya mempermudah aktivitas masyarakat, tetapi juga berperan dalam mengurangi kemacetan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai upaya mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas, pemerintah Kota Padang mengembangkan layanan Transpadang yang hingga tahun 2026 telah melayani 6 koridor dengan total 72 armada. Seiring dengan pengembangan tersebut, jumlah pengguna Transpadang juga terus mengalami peningkatan dan mencapai lebih dari 5 juta penumpang pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik ini. Namun, peningkatan jumlah pengguna tersebut perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai agar kepuasan masyarakat tetap terjaga. Tapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan pelayanan pada salah satu koridor Transpadang, yaitu koridor 6. Selanjutnya itu fenomena empiris dan teoritis. Jadi penelitian ini berangkat dari permasalahan Transpadang koridor 6 yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya. Koridor ini mencatat jumlah keluhan tertinggi yang dapat dilihat pada gambar di sebelah, yaitu sebanyak 21 keluhan pada periode Januari hingga Mei 2026. Keluhan tersebut didominasi oleh permasalahan operasional bus dan informasi rute, serta diperkuat dengan adanya keluhan mengenai sikap petugas yang dinilai kurang ramah dan ketidakakuratan informasi pada aplikasi pada mobile. Menurut para suraman dan kawan-kawan, kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dirasakan oleh pengguna. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai kualitas pelayanan Transpadang Koridor 6. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pelayanan publik pada Transpadang Koridor 6, Rute 5 Manis Pasaraya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi publik. Dan berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik pada Transpadang Koridor 6, Rute 5 Manis Pasaraya. Selanjutnya ada manfaat. Pertama itu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian administrasi publik, khususnya mengenai kualitas pelayanan transportasi publik. Dan untuk manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Perumda Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSM dalam meningkatkan kualitas pelayanan Transpadang. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada studi penelitian yang relevan. Nah, penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Farah Mareta Yanila dan Suryanev yang dilakukan pada tahun 2022 dengan judul Kualitas Pelayanan Transpadang sebagai Sarana Transportasi Publik di Kota Padang. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahstiar Ihsan Septada, Augustin Rina Herawati, dan Maisaroh yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul Analisis Pelayanan BRT Trans Semarang di Kota Semarang. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bayu
Martono Aji dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2024 dengan judul A Study on the Operational Performance of the Trans-Padang Bus Corridor 6 City Center Andalas University. Dan penelitian keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Utami Rizky Musti dan Hefrizal Handra yang dilakukan pada tahun 2025 yang dengan judul Analisis Efektivitas Operasional Trans-Padang berdasarkan data observasi awal tahun 2025. Dan penelitian terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azeria Dias Pitaloka Putri Suyostono, Meirinawati, Eva Hanifanida, dan Trenda Aktiva Oktarianda yang dilakukan pada tahun 2026 dengan judul Kualitas Pelayanan Publik pada Bus Transjatim Koridor 2 rute Mojokerto-Surabaya. Selanjutnya masuk ke dalam teori penelitian. Menurut Parasuraman dan kawan-kawan, kualitas pelayanan merupakan tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diharapkan atau expected service dengan pelayanan yang dirasakan atau perceived service oleh pengguna. Kualitas pelayanan diukur melalui 5 dimensi utama, yaitu pertama ada bukti fisik atau tangibles yang mencakup fasilitas dan penampilan petugas. Kedua, keandalan atau reliability yang berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan secara tepat dan andal. Ketiga, itu daya tanggap atau responsiveness yang menunjukkan kesigapan petugas dalam membantu pengguna dan menangani keluhan. Keempat, itu jaminan atau assurance yang mencerminkan kompetensi, kesopanan, serta kemampuan petugas dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan. Dan yang kelima, itu ada empati yang menggambarkan perhatian dan kepedulian petugas terhadap kebutuhan pengguna. Nah, dari kelima dimensi tersebut digunakan sebagai indikator dalam menganalisis kualitas pelayanan publik pada Trans-Padang Koridor 6, rute 5 Manis Pasaraya. Selanjutnya, skema pemikiran yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, dan selanjutnya ada definisi konsep. Pertama, itu ada pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan penyelenggaraan jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, serta dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus kedua, ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah penilaian menyeluruh yang diberikan oleh pengguna jasa terhadap keunggulan layanan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan atau expectations sebelum menggunakan layanan dengan persepsi atau perceptions atas kinerja nyata yang diterima. Dan yang ketiga ada Trans-Padang. Trans-Padang adalah sistem transportasi massal berbasis bus Rapid Transit atau BRT di Kota Padang yang dikelola oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSN. Selanjutnya ada definisi operasional. Jadi dalam penelitian ini terdapat 5 variabel, yaitu pertama ada bukti langsung atau tangibles dengan subindikator fasilitas dan aksesibilitas layanan dan penampilan petugas. Variabel kedua itu keandalan atau reliability dengan indikator ketepatan jadwal dan keterstabilan dan ketersediaan sistem. Ketiga itu ada daya tanggap atau responsiveness dengan indikator pelayanan dengan cepat dan tepat dan respon keluhan penumpang. Terus variabel keempat ada jaminan atau assurance dengan indikator kompetensi petugas dan keamanan penumpang. Dan variabel kelima atau terakhir itu ada empati dengan indikator keramahan dan kesopanan petugas dan memahami kebutuhan penumpang. Selanjutnya itu metode penelitian. Pertama, pendekatan penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada Trans-Padang Koridor 6. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kualitas pelayanan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Terus kedua, ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 teknik, yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Ketiga itu ada teknik pemilihan informan. Nah, dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih itu memahami permasalahan yang sedang diteliti. Terus keempat ada peranan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Yang kelima, itu ada proses penelitian. Dalam penelitian ini, proses penelitian meliputi pengurusan perizinan kepada instansi atau lembaga terkait dan pelaksanaan pengumpulan data di lapangan sesuai dengan teknik penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, itu ada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Perumda Padang Sejahtera Mandiri atau Perumda PSM, karena lembaga tersebut merupakan operator yang bertanggung jawab terhadap operasional dan penyelenggaraan layanan Transpadang. Terus selanjutnya itu ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Haberman yang terdiri atas 3 tahapan. Pertama itu ada reduksi data, kedua itu ada penyajian data, ketiga itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel. Terus yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah teknik keabsahan data. Nah, dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu proses verifikasi informasi melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu. Nah, triangulasi ini terbagi atas 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Baiklah, sekian yang saya dapat paparkan, yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.